الحديث السادس. قال المصنف رحمه الله تعالى: إلى أن قال عن أبي نصر الواسطي قال: سمعت أبا الرجاء الأشعري الطاردي يحدث عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن أعرابيا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بلغني أنك تقول من الجمعة إلى الجمعة ومن الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهن لمن اجتنب الكبائر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. ثم زاد فقال: الغسل يوم الجمعة كفارة والمشي إلى الجمعة كفارة وكل قدم منها كعمل 20 سنة فإذا فرغ من الجمعة أجيز بعمل 100 سنة. روي هذا الحديث أبو بكر الصديق رضي الله عنه وذكر أنه كان تاجرا وقت الجاهلية وكان سبب إسلامه أنه رأى رؤيا في الشام فرأى في منامه أن الشمس والقمر يكونان في حجره فأخذهما بيده وضمهما إلى صدره ولبس عليهما رداؤه فلما انتبهوا ذهب إلى راهب النصارى ليسأله عن رؤيا فحضر وقال الرؤيا وطلب منه التعبير فقال الراهب: من أين أنت؟ قال: من مكة. قال: من أي قبيلة؟ قال: من قبيلة Tamim. Min qabilati Tamim. Kurang mim itu. Qala wa ma sya'naka? Qala at-tijara. Qala sayakhruju fi zamanika rajulun hashimiyyun yuqalu lahu Muhammadun al-Amin wa yakunu min qabilati Hashim wa huwa yakunu nabiyyun akhir zaman. Laula dzalika lama khalaqallahu as-samawati wal ardi wa ma yakunu fihima wa ma khalaqa Adama wa ma khalaqal anbiya'i wal mursalin wa huwa sayyidul anbiya'i wal mursalin wa khataman nabiyyin wa anta tadkhulu fi islamihi wa takunu wasiran lahu wa khalifatan min ba'dihi wa hadha ta'birun ra'yaka. ثم قال: فجد نعمته وصفته في التوراة والإنجيل والزبور. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi bi dzikrillah tatarahatul qulubi wal arwah. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammadin sahibi shalah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala haula wala quwwata illa billah. Rukhsah bagi Al-hadits sadis, hadis yang ke-6. Ini seperti biasa ulasan di dalam hadis yang ke-6 ini kalau kita baca keseluruhannya, kesimpulannya membahas tentang suatu amalan yang menggugurkan sebagian dosa. Menggugurkan sebagian dosa. Jadi bukan semua dosa aja, bukan semua dosa. An Abi Nasr al-Wasiti. Dari Abi Nasr al-Wasiti qala: Sami'tu Abu Raja al-Attaridi. Ada yang baca al-Attaridi, ada yang baca al-Attaridi.
Sami'atu Aba Raja Al-Attaridi yahdutsu an Abi Bakr Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jadi Abi Nasr Al-Wasit ini bilang cerita beliau. Saya pernah dengar Aba Raja Al-Attaridi bercerita perihal Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Anna Arabian ata ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pernah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu cerita. Lagi Sayyidina Abu Bakar cerita bahwasanya pernah ada salah seorang Arab. Pernah ada salah seorang Arab, ini kalau kata-kata Arab ini ya, ada terjadi di dalam hadis Nabi gitu loh, atau hikayat yang terjadi di dalam kurunnya Nabi atau di dalam wilayahnya orang Arab. Nabi kan udah Arab, kok ada cerita orang Arab datang, emang Nabi orang apa gitu kan? Yang dimaksud ini adalah Badui. Orang Arab Badui, pedalaman, orang Arab asing gitu, yang belum kalau kita bilang apa ya, orang desanya desa itu, kampung dah, daleman. Jadi kalau ada kata-kata kayak gini di hadis ya jangan heran. Atau ada hikayat di dalam hikayat Arab yang lain, andai kan ada cerita ada seorang didatengin orang Arab. Yang didatengin orang Arab. Yang mendatangi orang Arab. Berarti itu tandanya ngedatengin Arab itu, kalau ada bahasa kalimat Arab itu Badui. Ya. Ada orang Badui datang ke Nabi. Walhasil Aba Raja Al-Attaridi ini dia cerita sebuah cerita yang didapat dari Sayyidina Abu Bakar. Maksudnya cerita ini sumbernya dari Sayyidina Abu Bakar nih, cerita orang Badui datang ke Nabi ini. Ngapain ini orang Badui datang ke Nabi? Fagala, ini orang Badui ngomong di depan Nabi, balaghani angka annaka taqulu ya Rasulullah, telah sampai suatu kalimat-kalimat ya, suatu ucapan-ucapan yang katanya bersumber dari kamu. Katanya sumbernya dari kamu ini. Bahwasanya kamu itu bilang minal jumu'ati ilal jumu'ati wa minal sholati ilal sholati kafaratun lima bainahunna lima nijtanaba al-kabairoh. Kata kamu itu dari hari Jumat ke Jumat selanjutnya, dari sholat ke sholat selanjutnya itu menjadi tebusan. Ini menjadi tebusan. Menjadi tebusan atas dosa yang kita perbuat. Dalam artian apa? Menjadi penggugur, penghapus dosa. Dengan catatan antara Jumat yang ini dengan Jumat yang akan datang, kita berhasil menyelamatkan diri kita dari dosa besar, gitu loh. Orang yang berhasil mengasingkan dirinya dari dosa besar dalam kurun waktu 1 minggu, itu Allah ampunin dosa-dosanya dia. Usaha upaya dia dari Jumat ke Jumat itu masuk ke dalam kategori penebusan dosa. Jadi cuma 7 hari kalau kita sadar punya diri banyak dosa, tebus kesalahan itu. Hapus kesalahan itu dengan apa? Dengan berupaya menjaganya dari hari Jumat ke hari Jumat yang datang.
Apa kata Rasulullah? Naam. Tsumma zada faqala al-ghuslu yaumal jum'ati kafaratun wal masyu ilal jum'ati kafaratun wa kullu qadamin minha ka amali 20 sanatan fa idza faragha minal jumu'ati ujiza bi amali mi'atai sanatin. Dijawab sama Nabi, ya betul, bahkan bukan sampai situ saja, itu masih kurang itu, kata Nabi. Bukan cuma sampai situ, ada lebihannya itu. Bukan dari Jumat ke Jumat lagi yang jadi tebusan. Bahkan mandinya kamu di hari Jumat, kata Nabi. Mandi di hari Jumat jadi tebusan. Jalan ke masjid buat Jumatan jadi tebusan, kata Nabi. Dan setiap langkah kaki kamu itu di dalam melangkah ke masjid diganjar sama Allah amal 20 tahun. Bahkan gak sampai situ. Kalau udah selesai kamu menunaikan Jumat, nah ini. Kalau udah selesai kamu menunaikan Jumat, beres, apa kata Nabi? Kamu diganjar sama Allah Ta'ala beramal sama dengan 200 tahun. Istimewa, sebenarnya ini istimewa nih. Ini panjang lebar ini kalau dibahas. Mungkin ntar kita lanjut pembahasannya minggu depan. Ini kalau kita lihat konteks hadisnya, ini amal ini cuma teruntuk laki-laki. Makanya sebenarnya pada urusan hari Jumat ini ikhtilaf ulama. Terjadi perbedaan pendapat antara ulama-ulama. Karena di dalam pembahasan konteks hari Jumat ini berkenaan dengan auqatul mustajabah. Waktu-waktu yang mustajab. Berbeda pendapat nih ulama. Ada yang bilang istijabahnya doa itu tiap-tiap orang ini kalau doa sama Allah nggak bakal ditolak, pasti diijabah sama Allah. Itu pas sampai dari awal mulai Jumat sampai khotib mulai duduk di mimbar. Pas khotib mulai duduk di mimbar itu antara dua khutbah, itu waktu mustajabahnya itu. Tapi ada ulama yang berargumentasi, lebih enak hadisnya pakai riwayat yang lain karena include di situ buat kaum pria dan wanita. Jadi yang bisa dapat pahala bukan cuma pria toh, wanita pun bisa dapat. Ini panjang lebar ini. Di dalam sejarah ini juga nanti ada ceritanya Nabi itu banyak doa-doa yang diajarin Nabi ke Sayyidah Fatimah. Diajarin sama Nabi ke Sayyidah Fatimah. Salah satunya kalau lagi demam doanya tuh kayak gini. Kalau lagi sakit ini dikasih doa kayak gini. Ini sejarahnya panjang ini. Gak sampai di situ, nanti ada sejarah yang mengungkap ada waktu di dalam hari Jumat yang disampai dilakopkan sampai diberi julukan Sa'atul Fatimiyah, waktu Fatimah, waktunya Fatimah. Maksudnya apa? Ini sejarahnya panjang ini. Tapi kalau kita lihat konteks hadis yang ini hanya berpihak kepada laki-laki, perempuan nggak punya kesempatan ini. Perempuan nggak punya kesempatan, begitu Pak Kiai ya. Paham nggak? Maka insya Allah dibahas minggu depan nanti. Dibahas di minggu depan. Intinya ini ngebahas masalah hadis yang terjadi sababan orang Badui datangin Nabi ini. Ya, intinya nih orang Badui kepengen apa? Kepengen tabayun sama Nabi. Bener emang bener nih. Boh, enak banget nih amalan kayak begini nih. Semangat nih orang. Rawah hadzal hadis Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hadis yang tadi di atas ini diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, siapa itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Disebutin ini. Wa dzukira annahu kana tajiron.
Karena huwa tajiron waktal jahiliyah. Dulu ini Sayyidina Abu Bakar waktu zaman jahiliyah ini diceritakan ya. Sayyidina Abu Bakar waktu zaman jahiliyah ini pedagang, saudagar. Saudagar. Posisinya beliau itu saudagar. Nah, di sini diungkap sabab keislamannya Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Wa kana sababu islamihi annahu ra'a ru'yan fi Syam. Waktu beliau itu kebetulan lagi tijarah, lagi dagang ke negeri Syam. Suatu malam beliau itu mimpi melihat sesuatu di dalam mimpinya. Apa yang dilihat sama Sayyidina Abu Bakar? Fara'a fi manamihi, ya, beliau melihat di dalam mimpinya anna syamsa wal qamara yakunani fi hujrihi. Beliau mimpi mangku bulan sama mangku matahari. Jadi bulan sama matahari itu berada di dalam pangkuannya. Oh, berada pangkuan. Mangku bulan sama matahari, dahsyat. Tuh kalau orang-orang ahli hikmah itu yang hobi-hobi kesaktian, wow, dibilang langsung besok gembar-gembor, saya udah dapat ilmu mangku bulan ini. Ya salam. Padahal tadi Ana udah ngomong itu, Ana ini nggak pernah takjub Ana sama orang yang hobi ngilmu-ngilmu. Oh, ini ilmu kebal, ini ilmu bisa jalan di atas air, ini ilmu bisa makan beling. Ente nggak punya nasi di rumah sampai makan beling ente. Kenapa nggak takjub? Orang-orang kayak gitu nandain dirinya takut mati. Takut mati. Padahal kullu insan falabudda lahu minhu. Tiap manusia itu mesti jumpa sama mati. Jangan ente, jangan kita. Nabi lewat tuh gerbang Babul Maut, gerbang kematian, Nabi lewat. Makanya Masya Allah, kita ini kalau duduk sama para guru, diajarin doa yang diwarisin sama para salaf. Diajarin sama Nabi. Doa itu secara nggak langsung ngedidik kita jadi berani. Punya keberanian. Paham nggak? Contohnya apa? Kita diajarin. Nggak usah jauh-jauh waktu kita baca Rotibul Haddad. Ya, ada kata-kata apa? Amitna ala dinil matikan kami dalam agama Islam. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Kita minta mati sama Allah. Ya Allah matiin saya dalam keadaan husnul khatimah. Gue ini berani nih. Coba kita lihat orang kafir. Ada yang berani minta mati? Gak ada yang berani. Gimana caranya minta hidup? Udah yang ada di dalam tolapnya, yang ada di dalam permintaannya cuman hidup. Kalau kita enggak. Kita diajarin berani minta mati. Padahal kita enggak berani mati. Kita takut mati. Kita takut mati tapi kita minta. Benar gak? Lama-lama di saat Allah kabulin itu permintaan kita menjadi orang yang berani mati. Di saat jadi orang yang berani mati, naik lagi martabat kita di sisi Allah Ta'ala. Ya. Naik nih, derajat kita, makom kita, kedudukan kita di sisi Allah Ta'ala. Insya Allah kita bisa jadi kayak sahabat. Bukan orang yang berani mati, tapi orang yang rindu sama mati. Biar bisa kumpul sama Nabi. Orang Islam ini aib orang Islam kalau takut mati. Sama aja dia itu hakikatnya nggak kepengen kumpul sama Nabi. Beramal biar apa? Biar mati yang enak. Biar di kuburan enak, di akhirat enak. Seenak-enaknya akhirat tuh apa sih? Kumpul sama Nabi. Itu dikatakan, ya dikatakan loh ini. Ente boleh buka kitab apa namanya? Allahumma sholli ala Muhammad. Anak kalau nggak salah baca di kitab Tadhkiratul Aulia. Kalau nggak di Tadhkiratul Aulia, anak baca di kitab Zadul Ma'ad karyanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bukan Al-Jauzi, Al-Jauziyah. Kenikmatan paling besar di surga itu Allah. Oh iya, ini lagi baca Fadilah Jumat. Waktu kapan anak baca Fadilah Jumat? Salah satu keunggulan hari Jumat itu Allah Ta'ala di tiap hari Jumat memperlihatkan dirinya kepada ahlul jannah.
Iya benar. Posisinya tetap berbaris-baris. Orang yang paling dekat duduknya sama Allah, yang paling bagus amalnya, yang paling bagus takwanya sama Allah Ta'ala. Yang paling bagus ngambil wasilahnya sama Rasulullah. Paling dekat dia, barisannya, softnya bisa dapat depan-depan tuh ngelihat zatnya Allah, dikasih sama Allah Ta'ala, menyaksikan zatnya Allah. Itu fikul yaumil jum'ah. Oh banyak. Makanya sekali-sekali coba nyobain jadi orang alim. Ya bagi ya. Enak pasti. Paham nggak? Tiap hari Jumat kayak gitu hidangannya buat ahli surga itu. Dan di hari Jumat itu salah satu keunggulannya lagi diizinin sama Allah Ta'ala ahli surga buat menziarahi kerabat-kerabatnya. Tiap hari Jumat itu. Yang surga paling atas itu yang paling enak itu. Bisa ziarahin dari, andai kan ada saudaranya, kerabatnya, saudara ke-6, surga ke-6, dia bisa turun. Surga ke-5, turun. Yang sian yang di bawah, nggak bisa naik ke atas. Sian. Paling kagak enak dah di surga ya, adem-adem. Nggak digebukin. Aman, insyaallah. Ya. Udah nikmat dah aja pokoknya. Jadi begitu. Jadi intinya kalau jadi orang Islam aib takut mati, nggak boleh takut mati. Orang Islam itu yang benar-benar hebat itu yang udah rindu sama mati. Orang Islam nih coba ente lihat, ente jangan nonton film barat itu jangan keseringan. Film gladiator, wah hebat-hebat banget ya. Lord of the Ring, coba orang-orang kafir perang-perangnya hebat-hebat ya. Orang Romawi, orang Syam. Berantemnya hebat-hebat. Iya berantemnya hebat-hebat. Karomahnya kagak ada tapi. Sahabat biar nggak belajar berantem, kerjaannya ngaji sama Nabi, karomahnya hebat. Sehebat-hebatnya orang-orang di luar sahabat Nabi, tetap dia punya rasa takut sama mati. Yang dihadapin sahabat Nabi, bukan orang berani mati, manusia rindu sama mati. Dari mental aja udah menang. Mentalnya aja udah menang, udah unggul, lebih unggul sahabat Nabi. Itu dari mental itu. Belum lagi nanti dari barokah-barokah. Makanya nanti dikatakan sama Nabi, akhir zaman, nanti zaman Dajjal keluar, Imam Mahdi keluar, tentaranya Imam Mahdi ini, itu di zaman itu nggak ada lagi yang namanya mesiu itu punya daya buat ledak. Jadi tempurnya balik ke zaman dulu. Dan ajibnya lagi tentara Mahdi itu kalau perang sama orang-orang kafir itu, musuh-musuhnya itu bizikir, dengan zikir. Tasbih meledak musuhnya, takbir meledak. Coba baca di kitab Al-Isya'ah fi Asyratis Sa'ah. Ada itu. Istimewa itu. Jadi memang Allah manjain orang-orang yang mukmin, orang-orang yang takwa, yang mukmin Allah manjain. Jadi kan nggak dikasih capek-capek sama Allah, perang udah yang kayak gitu-gitu aja udah. Jadi ente nggak usah repot-repot Yon. Ya, cari-cari baju yang ada rajah-rajahnya itu. Mau penuh-penuhnya tuh raja, ya. Kalau zaman Imam Mahdi nggak laku yang kayak gitu. Paham ya? Jadi Sayyidina Abu Bakar Siddiq balik lagi mimpi mangku bulan sama matahari. Bingung beliau itu. Aduh, ana mimpi kayak gini, apa ini tandanya? Mimpinya bukan cuma mangku itu, dibilang fa akhadhahuma biyadihi wa dhammahuma ila sadrihi. Walabbasa alaihima ridaahu. Jadi Sayyidina Abu Bakar Siddiq mimpi ada bulan di pangkuannya, terus diambil sama Sayyidina Abu Bakar, dipeluk, ditaruh di dadanya, terus dipakein, diselimutin sama sorbannya Sayyidina Abu Bakar. Bingung dia, datang ke rahib Nasrani. Falama intabah dzahaba ila rahibin Nasara. Waktu bangun Sayyidina Abu Bakar, beliau ngambil keputusan, aneh kepengen nanya sama pendeta Nasrani nih. Pendeta Nasrani zaman dulu maksudnya masih berpegang dengan kitab Nabi Isa yang asli. Belum ada cerita namanya Holy Bible, Alkitab, nggak ada ceritanya. Nggak ada Bible, ini kitab Nabi Isa, Alkitab yang asli ini. Kitab Nabi Isa yang asli. Karena di dalam Alkitab itu yang asli itu banyak tabir-tabir yang bisa mengorek-ngorek soalan arti dari mimpi. Datang Sayyidina Abu Bakar ke situ. Datang Sayyidina Abu Bakar liyas'alahu 'anir ru'ya.
Untuk tujuannya untuk menanyakan tentang mimpinya ini. Fahadhara, maka begitu sampai Sayyidina Abu Bakar sampai di depan pendeta. Wa qala Wa qala ar-ru'ya, beliau ceritakan mimpinya. Wa talaba minhu at-ta'bira, beliau minta penjelasan, pentakbiran hasil mimpi yang dia dapati itu malam. Ini pendeta nggak banyak ngomong, langsung nanya, min aina anta? Ente ini dari mana asalnya? Asal ente dari mana? Min Makkah, saya dari Makkah. Saya ini dari bumi Mekkah. Qala min ayyi qabilah? Ente dari qabilah apa? Kata si rahib ini, pendeta. Qala min qabilah Tamim. Saya ini dari qabilah Bani Tamim. Oke. Qala wa ma sya'nuka? Tanya lagi. Ente ada urusan apa datang ke sini nih? Ada urusan apa? Dijawab Mas Sayyidina Abu Bakar, "Atijaro, ana nih niaga, lagi berniaga, lagi dagang." Oh. Langsung dibilang sama rahib, "Saya khruju fi zamanika rajulun Hashimiyun yuqalu lahu Muhammadul Amin." Bakal keluar, kata si rahib, bakal keluar di zaman ente ini. Di zaman ente ini bakal keluar satu orang laki-laki dari kabilah Hashimi, dari bangsa Hashimi, dari Bani Hashim, yang dia itu disebut atau yang bernama dengan nama Muhammad Al-Amin, disebut-sebut dengan Muhammad Al-Amin. Jadi memang dari sebelum Nabi itu jadi Nabi itu udah dijulukin sama orang-orang kafir Quraisy sebagai Al-Amin. Karena nggak ada lagi orang yang paling bisa dipercaya di kota Makkah selain Nabi. Yang kalau dititipin amanah, nggak rusak amanahnya. Nggak ada yang lebih hebat dari Nabi udah urusan kepercayaan. Paham? Wa yakunu min qabilah Hashim. Orang tersebut lahir dari kabilah Hashim. Wa huwa yakunu nabiyyun akhir zaman. Nah, orang itu akan menjadi nabi akhir zaman. Nabinya akhir zaman. Maksudnya apa? Nggak bakal ada nabi lagi setelah orang itu. Ini mafhumnya. Laula dzalika lamma khalaqallahu as-samawati wal aradina wa ma yakunu fihima. Dan kalau bukan karena sosok laki-laki itu, Allah nggak bakal jadikan alam jagat raya ini. Wa anta tadkhulu fi islamihi wa takunu waziran lahu wa khalifatan min ba'dih. Nah, ente ini bakal masuk ke dalam Islamnya orang ini. Dan setelah sepeninggalnya orang ini, kamu akan menjadi wazirnya, penggantinya. Menjadi perdana menterinya, khalifah, wazir, perdana menteri, serta khalifahnya setelah sepeninggalnya orang ini. Wa hadza ta'biru ru'yaka. Inilah takbir mimpi yang kamu dapati. Jadi kesimpulan mimpi Sayyidina Abu Bakar ternyata tafsirannya seperti itu dari pendeta. Yang lebih ajaib lagi ya ini. Tsumma qala wajadtu nu'tahu wa sifatahu fi Taurat wal Injil wa Zabur. Dan kamu perlu tahu ya, aku ini, kata ini pendeta, aku ini berhasil menemukan sifat-sifat orang ini di kitab Taurat, di kitab Injil, di kitab Zabur. Wa inni aslamtu lahu wa katamtu islami khaufan minan nasara. Dan jangan bilang-bilang sesungguhnya aku ini telah masuk ke dalam Islamnya orang itu. Hanya saja aku sembunyikan keislamanku, kata dia. Karena aku takut sama orang-orang Nasara di sekelilingku ini. Oh, bayangin ini. Falamma sami'a Abu Bakar radhiyallahu anhu minar rahib sifatan Nabi sallallahu alaihi wasallam raqqa qalbuhu washtaqa ila ziyarati. Waktu Sayyidina Abu Bakar dengar hal itu semua, penjelasan itu serta pengakuan dari sang pendeta, tiba-tiba hatinya menjadi luluh.
Kemudian apa? Kemudian hatinya datang rasa rindu sama Nabi yang begitu besar. Nggak sabar kepengen buru-buru menziarahi Nabi. Falamma talal amr qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qaddama ila Makkah. Wa qaddama ila Makkah wa talabahu fawajadahu. Akhirnya Abu Bakar setelah itu langsung pulang. Nggak ngelanjutin tijarah, pulang ke Mekah. Nyampe di Mekah nggak pakai istirahat, dia cari di mana Nabi Muhammad. Begitu dia dapatin Nabi Muhammad, wa kana yuhibbuhu wa la yasbiru sa'atan min ghairi ru'yatih. Begitu ketemu Nabi Muhammad, setelah ketemu tambah gila lagi Sayyidina Abu Bakar sama Nabi. Nggak sabar, nggak pernah ada rasa sabar untuk nggak ngelihat Nabi walau sesaat. Nggak bisa sabar Sayyidina Abu Bakar. Pengen duduk sama Nabi, pengen kumpul sama Nabi, terus-terusan sama Nabi. Falamma talal amr qala Rasulullah SAW yauman. Begitu kejadian ini, kebiasaan ini sudah berlangsung sekian hari lamanya. Rasulullah tontonin, ya kan, Sayyidina Abu Bakar datang terus, duduk kumpul sama Nabi, nggak pernah sabar. Pokoknya banyak waktu itu hari-hari Sayyidina Abu Bakar sama Nabi. Ya kan? Ya Nabi ngelihat ini udah berjalan cukup lama, akhirnya Nabi nyelotok ke Sayyidina Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kulla yaumin taji'u ilayya wa tajlisu mai." Ya Abu Bakar, tiap hari ente datang sama ana. Tiap hari ente duduk sama anak, ente kumpul sama anak, kata Nabi. Lima la tuslim. Kenapa ente nggak masuk Islam, kata Nabi? Dijawab sama Sayyidina Abu Bakar. Faqala Abu Bakar radhiyallahu anhu, "Lau kunta nabiyan," kalau memang engkau ya Muhammad seorang nabi, ngomong Sayyidina Abu Bakar dengan lembutnya ini. "Fala budda laka minal mu'jizah." Maka harusnya kamu punya mukjizat. Wah, dia mau ngetes Nabi. Ya salam. Dijawab sama Nabi, dikasyaf sama Nabi. Tahu kasyaf, dikasyaf sama Nabi. Nabi langsung langsung Nabi beberkan apa yang dialami sama Sayyidina Abu Bakar tanpa Nabi sebelumnya pernah dapat cerita. Apa kata Nabi? Amma takfika al-mu'jizatul lati ra'aita fi Syam wa abbaraha ar-rahib wa akhbaraka an islami. Ya Abu Bakar, apa kurang cukup kejadian mimpi yang kau alami di negeri Syam? Kemudian jawaban serta tabir mimpi yang dijelaskan oleh seorang pendeta kepadamu di Syam. Dan enggak cukup juga kabar dari pendeta atas keislamannya dia kepadamu itu. Nggak cukup tuh kabar, tuh pendeta udah masuk Islam samaku, beriman kepadaku. Yang diceritakan kepadamu pengakuan itu. Wah, kaget Sayyidina Abu Bakar, kok bisa tahu Nabi? Wah, dahsyat. Ajib. Falamma sami'a Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, waktu dengar Sayyidina Abu Bakar cerita kayak gini, qala, beliau berkata, asyhadu alla ilaha illallah wa annaka rasulullah wa aslama wa hasuna islamu. Syahadat Sayyidina Abu Bakar, masuk Islam, dan beliau mempercantik Islamnya. Beliau tambah terus kualitas keislamannya, Masya Allah. Jadi ini sedikit hikayat Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ini sedikit hikayat dari Sayyidina Abu Bakar. Mudah-mudahan kita mendapatkan kebarokahan. Barokahnya Nabi, barokahnya sahabat Nabi, barokahnya para salaf-salaf, barokahnya para khalaf, barokahnya para guru-guru kita. Semoga Allah menjaga sanad-sanad keilmuan yang kita pelajari agar senantiasa terjaga kemurniannya sampai ke Nabi. Agar dapat menjadi bukti kelak di hadapan Nabi. Atas isi-isi ilmu yang kita amalkan setiap hari. Amin ya rabbal alamin. Rabbi zidna ilma wa wasi' lana fi rizqi wa barik lana fi ma razaqtana wa ja'alna mahbuban fi qulubi ibadik
عزيزا في عيونهم واجعلنا وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك منا ولك الشرف على كل حال ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم